Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Setiawan, Prodi Perbankan Syariah, kelas C. NPM saya 2151020135. Di sini saya akan mengerjakan tugas fikih muamalah. Tugasnya yaitu tentang MLM. Langsung saja kita masuk ke materi MLM. Yang pertama ada apa sih MLM itu dan bagaimana prakteknya? Langsung saja kita jawab. LMM Syariah adalah sebuah usaha LMM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. MLM untuk produk yang halal dan bermanfaat. Dalam proses perdagangannya, tidak ada pelanggan syariah, tidak ada pemakan, penipuan, riba, pengangguran, timbangan, dan lain-lain. Dalam proses MLM syariah, menekan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. Apa sih contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak? MLM dikatakan syariah apabila yang pertama terdapat sistem akad, yang kedua produk berkualitas halal dan menjauhi syubhat, yang ketiga operasional kebijakan harus syariah, yang keempat memiliki OPS, yang kelima rumusan intersif harus adil dan tidak menzolimi, yang keenam tidak ada mensub berlebihan, yang ketujuh bonus yang diberikan harus jelas angka nasabahnya sejak awal, yang ketujuh tidak ada yang terrepotasi dalam ukuran pembagian bonus, yang ke-8 bagaimana bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, yang ke-9 yaitu tidak menfik beratkan barang-barang tertier. Selanjutnya, apa sih contoh MLM yang menurut OSN terkait PIBS perusahaan MLM dengan sertifikasi halal, yaitu yang pertama ada perusahaan PT Herbal Penawas Al-Wahidah Indonesia, yang kedua PT Singalangit Jaya, yang ketiga PT Nusantara Sukses Selalu, yang keempat PT Link Nusantara, yang terakhir PT Iko BKB Syariah. Itulah contoh-contoh perusahaan yang sudah melakukan MLM. Selanjutnya itu sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halal, yang pertama ada Yongliung, Javanese Global, Meskin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada franchise. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise dengan kesepakatan berupa penggunaan merek dan lisensi. Franchise jika merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, sistem, operasional. Produk atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang jasa di Indonesia dan beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Si Cepat, Cetim, Si Boba, Geprek, Bensu, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada saham syariah, saham dan saham konvensional. Apa sih saham syariah itu? Saham syariah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan modal. Dalam prakteknya terdapat dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 atau OJK 09/2015. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Yang pertama ada emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kategori usahanya. Yang kedua, emiten memenuhi
ranu keuangan syariah, tapi dalam pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, saham konvensional. Saham yang diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasinya saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Dalam prakteknya, saham memiliki kepemilikan di perusahaan publik secara banyak orang yang menjual saham. Semakin tinggi harganya semakin naik. Contoh saham konvensional yaitu BCA yang bergerak dalam bidang perbankan konvensional. Usaha perusahaannya meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, perbedaan saham syariah dengan konvensional. Syariah adalah investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat, adanya DPS. Konvensional adalah investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuangan secara general, tidak ada pengawas syariah. Selanjutnya yaitu gambaran produk syariah. Produk kredit, card atau kartu, ATM, dan giro. Gambarannya dan contoh. Yang pertama, produk bank syariah. Kartu kredit syariah. Produk morasi dan perbankan syariah. Kartu kredit lazim disebut bidhakoh al-aitunan. Ada beberapa akad yang diterapkan. Yang pertama yaitu falah, yang kedua ijaroh, yang ketiga qard, dan yang keempat saf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi pembelajaran dan juga penarikan tunai di ATM yang menjadikan riba atau tidak menggunakan apapun. Contohnya kartu kredit syariah dalam kurung BSI. Yang kedua, tabungan syariah. Simpanan dan penarikan melalui beberapa ketentuan yang ada dijelaskan pihak pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan m-banking maupun akad wadiah. Contohnya yaitu ada BSI Tabungan Fales, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, dan BSI Tabungan Efek Syariah. Selanjutnya yang ketiga ada gadai syariah. Salah satu produk pinjaman tunai dan bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad khon. Jika harga hutang, kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Contoh, BPKB motor, dan lain-lain. Yang keempat, pinjaman syariah. Apa sih pinjaman syariah itu? Dapat dijadikan alternatif dalam pegadaian barang. Nasabah tentu wajib melunasi pinjaman tersebut karena bank syariah dalam bentuk pembayaran langsung cicilan atau kredit. Contohnya yaitu rental mobil, penyewa memanfaatkan mobil, sedangkan pembeli sewa mendapat bayaran. Yang kelima ada giro syariah. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bit giro dan lain-lain. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudorobah. Contoh BSI giro rupiah. Yang terakhir ada deposito syariah. Banyak dipilih untuk investasi. Produk ini dapat dimiliki oleh nasabah, perorangan, ataupun perusahaan dan bisa ditarik setelah satu tempo atau waktu simpanan berakhir. Contoh BSI Deposito Rupiah, BSI Deposito Falas. Alhamdulillah itulah materi MLM yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.